Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali para siswa kelas 10 IPA pada pembelajaran matematika peminatan. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang persamaan logaritma bagian kedua. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan materi persamaan logaritma bagian yang pertama. Untuk materi pembelajaran ini adalah bagian dari kelanjutan bagian pertama. Agar pembelajaran ini suasananya tidak menegangkan, kalian belajar boleh dengan yang enak atau enjoy menurut kamu, dan tak lupa ditemani dengan makanan kecil dan secangkir teh hangat. Kalau tidak punya teh hangat ya air hangat lah, supaya belajarnya tidak terlalu tegang. Oke siswa. Nah, untuk tidak berlama-lama, silahkan tonton video materi pembelajaran berikut ini. Ya, untuk bagian C, persamaan logaritma berbentuk log fx basis hx sama dengan log gx basis hx. Ini dapat diselesaikan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah fx lebih dari 0, gx lebih dari 0, hx lebih dari 0, dan hx tidak boleh sama dengan 1. Nah, bagaimana contohnya? Perhatikan video berikut ini. Ya, contohnya adalah carilah himpunan penyelesaian dari persamaan log dalam kurung x dikurangi 1 basisnya x dikurangi 2 dikurang log dalam kurung 2x dikurangi 3 basisnya sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Oke, penyelesaiannya log x negatif 1 dalam kurung basis x dikurangi 2, lalu dikurang lagi log 2x dikurangi 3 basisnya x min 2 sama dengan 0. Kita ubah penulisannya sehingga didapatkan log dalam kurung x dikurangi 1 basis x negatif 2 sama dengan log 2x dikurangi 3 dalam kurung basis x min 2. Nah, saya lalu melakukan pencoretan. Nah, saya coret ini. Sebelah kiri saya coret. Dia. Sebelah kanannya juga saya coret. Dia ini. Ya, saya coret lagi. Maka akan didapatkan x dikurangi 1 sama dengan 2x dikurangi 3. Nah, lalu diadakan pindah ruas seperti biasa kalau ada Bapak Ibu guru yang mengajarkan pindah ruas ya. X dikurangi 2x ini pindah ke sini. Lalu negatif 3 ini pindah ke sini tambah 1. Maka didapatkan negatif x sama dengan negatif 2. Sehingga didapatkan x sama dengan 2. Ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang pertama, fx lebih dari 0. X dikurangi 1 lebih dari 0. Maka x lebih dari 1. Syarat yang kedua, gx lebih dari 0. 2x dikurang 3 lebih dari 0. 2x lebih dari 3. Maka x lebih dari 3 per 2. Hx lebih dari 0. X dikurangi 2 lebih dari 0. Maka x lebih dari 2 dan hx tidak boleh sama dengan 1. Dari hasil yang ini, ya, ini x dikurangi 2, lalu syarat-syarat x sama lebih dari 1, x lebih dari 3 per 2, dan x lebih dari 2. Cari nilai yang paling besar. Ingat, cari nilai yang paling besar. Nah, ternyata x sama dengan 2 itu yang paling besar ini. Dengan demikian, x sama dengan 2 ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ingat,
cari yang paling besar dari nilai 1, 2, 3, dan 4. Dari keempat itu mana yang paling besar? Jadikan dia himpunan penyelesaian. Demikian siswa untuk penyelesaian soal bagian C. Untuk bagian D, yaitu menyelesaikan persamaan logaritma dengan permisalan. Maka, saya berikan contoh soal. Carilah penyelesaian persamaan log X tambah 2 dalam kurung kuadrat. Hati-hati ini bacanya ya. Log X tambah 2 dalam kurung kuadrat ditambah log X tambah 2 di sini dalam kurung pangkat 2 ini dengan ini berbeda siswa ya. Hati-hati. Bentuk ini dengan ini tidak sama. Sama dengan log 1000. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah log dalam kurung X tambah 2 kuadrat ditambah log dalam kurung X tambah 2 pangkat 2 sama dengan log 1000. Bentuk yang ini adalah seperti ini, dituliskan gini. Dalam kurung log X tambah 2 kurung lagi, dikurung lagi pangkat 2. Sementara bentuk yang ini sama dengan 2 log dalam kurung X tambah 2. Bentuk ini sesuai dengan sifat logaritma yang nomor E. Kalau kalian masih ingat, ini yang E ya. Jadi bentuk yang ini adalah demikian, bentuk yang ini adalah juga demikian. Log 1000 sama dengan 3. Lalu saya umpamakan log X tambah 2 itu adalah P. Maka diperoleh P pangkat 2 ditambah 2P sama dengan 3. Lalu bentuk P pangkat 2 ditambah 2P sama dengan 3. Saya ubah penulisannya seperti ini. P pangkat 2 ditambah 2P dikurang 3 sama dengan 0. Dengan aturan faktorisasi, saya dapatkan P tambah 3 dikalikan P dikurangi 1 sama dengan 0. Didapatkan P sama dengan negatif 3 atau P sama dengan 1. Nah, bagaimana kelanjutannya setelah memperoleh ini? Oke. Untuk P sama dengan negatif 3, tadi kita misalkan lognya, P ini adalah log X tambah 2 sama dengan negatif 3. Log X tambah 2 sama dengan negatif 3 kalikan log 10. Loh, kenapa muncul log 10? Karena di belakang negatif 3 ini ada angka 1. 1 itu setara nilainya dengan log 10. Sehingga akan didapatkan log X tambah 2 ini dalam kurung sama dengan log 10 pangkat negatif 3. Jadi bentuk ini dapat dituliskan dalam bentuk perpangkatan di log. Seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya yang mengenai sifat log yang telah saya sampaikan. Lalu saya peroleh lagi log X tambah 2 sama dengan log 0,001. Jadi 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,01. Seperti biasa, saya melakukan pencoretan. Ya, ini saya coret dulu. Saya hilangkan lognya. Iya, seperti itu. Sebelah kirinya saya coret, sebelah kanannya juga saya coret. Nah, ini. Oke. Maka akan diperoleh X tambah 2 sama dengan 0,001. X sama dengan 0,001 dikurangi 2. Didapatkan X sama dengan negatif 1,999. Selanjutnya, untuk P sama dengan 1, maka log X tambah 2 sama dengan 1. 1 ini adalah log 10. Nah, seperti tadi yang di atas itu. Ada angka 1, di sini log 10. Lalu seperti biasa, saya melakukan pencoretan ya.
Pencoretan di sebelah kiri saya coret. Nah, sebelah kanannya juga saya coret. Oke, ini saya coret aja. Maka akan didapatkan X tambah 2 sama dengan 10. X sama dengan 8. Syarat lainnya adalah X tambah 2 itu lebih dari 0. Maka akan didapatkan X, ya, oke, saya lupa, ya, lebih dari negatif 2. Nah, dari nilai-nilai ini, negatif 1,99, X negatif 2 dan 8, carilah yang paling besar. Sehingga kalau kita dapatkan yang besar, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Dari negatif 1, X sama dengan 8, dan X lebih dari negatif 2, ternyata 8 yang paling besar. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 8. Demikian siswa untuk contoh. Ya, yang terakhir untuk pertemuan hari ini adalah bagaimana menyelesaikan persamaan eksponen menggunakan logaritma. Persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan B pangkat c dapat diselesaikan dengan menarik nilai logaritma dari kedua ruas persamaan berikut. A pangkat fx sama dengan B pangkat c jika dan hanya jika sebelah kiri saya kasih log, diperoleh A pangkat fx sama dengan log B pangkat c dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi kiri dengan kanan harusnya syaratnya sama. Oke, contohnya apa? Contohnya, carilah penyelesaian persamaan 2 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 10. Maka penyelesaian dari persamaan ini, sebelah kiri saya kasih log, sebelah kanan saya kasih log. Maka akan didapatkan log 2 pangkat X dikurangi 1 sama dengan log 10. Lalu pangkat ini ditulis ke muka, X dikurang 1 sama dengan log 2 sama dengan log 10. X dikurangi 1 sama dengan log 10 dibagi dengan log 2. Karena ini adalah bentuk perkalian. Lalu akan saya dapatkan X dikurangi 1 sama dengan log 10 basis 2. Bentuk log 10 per log 2 penulisannya seperti ini. Dan akan didapatkan X sama dengan log 10 basis 2 tambah 1. Dengan demikian, penyelesaian dari masalah 2 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 10, yakni X sama dengan log 10 basis 2 tambah 1. Demikian siswa materi hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh para siswa di rumah. Saya berharap siswa tidak bosan-bosan untuk belajar, karena dengan belajar kita dapat memperoleh pengetahuan, kita dapat memperoleh ilmu. Untuk mengakhiri pelajaran ini, oh ya, sebelumnya hari ini Bapak tidak memberikan tugas seperti biasa, karena menurut kabar minggu depan kalian sudah ulangan umum atau penilaian akhir semester, sehingga Bapak tidak memberikan tugas. Dengan tidak memberikan tugas, kalian jangan merasa gembira. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi ulangan minggu depan. Demikian Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.